Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Rahasia Bunga Desa. Dalam seri yang ke-149 ini, dengan para pemain, Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Afif Burhan sebagai Empu Purwa, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, dan pengantar cerita Asdi Suhastra. Kamaswara menatap Iba, merasakan penderitaan yang dialami oleh Rahastri Kandi. Dia sama sekali tidak menduga kalau wanita yang pernah menjadi kekasihnya itu mengalami penderitaan yang begitu pahit. Sambil meneteskan air mata, Rahastri Kandi membenamkan wajahnya di antara kedua telapak tangannya. Apa gunanya sekarang aku hidup, Kakang? Rasanya kini aku tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Apakah memang harus begini nasib yang harus kualami? Aku benar-benar tidak mengerti. Ataukah ini karma orang tuaku, lalu kemudian dilimpahkan kepadaku? Sang Hyang Agung. Sudahlah, Rahastri Kandi. Sebaiknya sekarang tenangkanlah hatimu. Ingatanmu sudah pulih kembali. Aku bersyukur pada Hyang Maha Agung bahwa kau sudah kembali pada keadaanmu semula. Tapi Kakang, sekarang aku sudah tidak suci lagi. Apa artinya hidupku sekarang, Kakang? Aku malu hidup dengan noda dan nista. Aku malu, Kakang. Rahastri! Sudahlah, Kamaswara. Biarkan dia istirahat di ruangan biliknya. Saya kasihan sekali melihat penderitaannya, Paman. Saya tidak menyangka kalau Rahastri Kandi akan mengalami nasib yang menyedihkan. Ya, kita sebagai manusia memang tidak bisa menentukan perjalanan nasib. Semua itu terjadi atas kehendak Sang Hyang Agung. Jika nanti Rahastri Kandi sudah tenang, kau harus menasihatinya, Kamaswara. Pada saat-saat seperti ini, ia butuh perhatian agar batinnya tidak mengarah ke sifat buruk. Kau harus bisa memberikan pandangan padanya. Bukan mustahil dalam keadaan putus asa orang bisa melakukan perbuatan yang tercela. Ya, saya paham maksud Paman. Paman, kalau boleh saya bertanya, ya. Di manakah letak perguruan Lemah Abang itu? Kalau tidak salah, letak perguruan itu 10 pal dari sini. Dulu Paman sering berkunjung ke sana, tapi sekarang tidak, karena terlalu banyaknya kesibukan. Kalau begitu, Paman kenal dengan Empu Mahoyaso? Paman bukan hanya kenal, tapi Empu Mahoyaso memang sahabat Paman ketika masih muda. Ada apa sebenarnya, Kamaswara? Apakah kau akan datang ke Lemah Abang? Iya, Paman. Saya ingin datang ke perguruan Lemah Abang. Saya ingin mencari tahu tentang Seruni dan Suro Basanto. Mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Saya tidak bisa membiarkan Rahastri Kandi tenggelam dalam penderitaannya. Kamaswara, apakah setelah kau dapatkan kedua orang itu, penderitaan Rahastri Kandi akan berakhir? Tidak, bukan? Sebaiknya menurut Paman, kendalikanlah perasaan dendammu itu. Karena dengan dendam tidak akan mengakhiri segala-galanya. Justru dendam akan membuahkan pembantaian yang tidak habis-habisnya. Tapi Paman, saya tidak bisa melihat penderitaan Rahastri Kandi dengan hanya berdiam diri saja. Lagi pula saya kira itu wajar kalau saya menuntut balas atas perbuatan bejat itu. Ya, memang wajar. Tapi buntut dendam itu akan membuahkan masalah yang berkepanjangan. Saya mengerti, Paman. Dengan dendam semuanya pasti akan berbuntut panjang. Tapi saya sudah siap dengan semua itu. Saya tidak bisa membiarkan mereka berkeliaran seenaknya begitu saja. Kalau Seruni dan Suro Basanto didiamkan begitu saja, mereka pasti akan membuat ulah pada orang lain. Makanya saya harus mencegahnya. Iya, terserah apa yang ingin kau lakukan, Kamaswara. Paman hanya bisa memberikan sedikit nasihat saja. Kau toh sudah bisa menentukan mana yang baik,
dan mana yang buruk. Tapi kau pun harus ingat, lakukanlah semua itu dengan cara satria. Iya, saya paham maksud Paman. Syukurlah kalau kau memahami maksud Paman. Sebaiknya sekarang istirahatlah. Kau pun perlu menenangkan pikiranmu. Iya, Paman. Senja terus berlari terseok-seok di antara langit kelabu, dan perlahan udara dingin mulai menerpa batang-batang pohon. Sebentar kemudian malam menghampar dengan lembut. Sementara di sela-sela awan hitam, bulan tua mengintip sendu. Setelah beberapa saat berada di ruangan biliknya, akhirnya Rahastri Kandi pun keluar. Kemudian dia menyendiri di halaman depan pondok Empu Purwa. Kenapa setelah penderitaan ku alami, aku bertemu dengan Kakang Kamswara? Kenapa tidak di saat aku mengharapkan dia datang? Tapi kenapa harus hari ini aku bertemu dengannya? Sekarang semua berakhir dengan luka dan nista. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Aku malu dengan diriku. Aku sekarang sudah seperti seonggok sampah yang tidak berarti. Sungguh malang sekali nasibku ini, Sang Hyang Agung. Apakah harus begini perjalanan nasibku? Sekarang aku sudah pulih kembali. Aku sudah dapat mengingat kembali peristiwa yang pernah kualami. Ya, aku harus mencari Seruni dan Surabasanto. Mereka harus menanggung akibat dari perbuatannya. Akan kubunuh mereka. Rahastri Kandi? Kendedes. Kenapa kau menyendiri seperti ini? Hatiku sedang tidak tentram, Kendedes. Aku tidak bisa melupakan peristiwa nista itu. Bayangan wajah Seruni dan Surabasanto masih melekat di benakku. Aku tidak akan hidup tenang sebelum bisa membunuh mereka. Pikirkanlah baik-baik sebelum kau melakukan niatmu itu. Tidak, aku tidak perlu berpikir panjang untuk membunuh mereka. Dendamku tidak akan sirna sebelum keduanya mandi darah oleh tanganku. Aku malu dengan keadaanku sekarang, Kendedes. Bagaimana nanti perjalananku untuk hari esok? Semuanya seakan-akan jadi gelap. Aku sekarang benar-benar putus asa, Kendedes. Jangan, Rahastri Kandi. Kau tidak boleh putus asa. Seberat manapun penderitaan yang kau alami, kau harus bisa menerimanya dengan hati yang tabah. Kalau kau mulai putus asa, kemudian larut di dalamnya, nanti kau bisa melakukan perbuatan yang tercela. Ya, aku memang tidak bisa membayangkan bagaimana penderitaan hatimu. Tapi setidak-tidaknya, aku pun bisa merasakannya. Karena kita sama-sama wanita. Terimalah semua ini dengan hati yang tabah. Dan serahkanlah segala-galanya pada kehendak yang Maha Agung. Karena dialah yang menentukan garis perjalanan hidup kita. Bagaimana aku harus menerima cobaan ini begitu saja, Kendedes? Sementara penderitaan yang kurasakan tidak habis-habisnya. Kenapa kalau cobaan, aku harus menerima penderitaan yang cukup panjang? Apakah begini Sang Dewata menghukum hambanya? Rahastri Kandi, kau tidak boleh menyalahkan Sang Hyang Agung. Sejauh manapun penderitaan yang kita alami, semua itu sudah atas kehendaknya. Dewata Agung memberikan cobaan ini, tentu ada maksudnya. Nah, janganlah kau menerima semua ini dengan prasangka buruk. Tapi justru kita harus merenungkan apa yang kita alami. Dan kita harus bisa mengambil hikmahnya. Apakah setelah aku menderita seperti ini, masih akan menemukan setitik kebahagiaan, Kendedes? Jika kau mau mendekatkan diri pada Dewata Agung dan menerima cobaan ini dengan hati yang tabah, kebahagiaan kelak akan kau temui. Karena biar bagaimanapun lahirnya manusia di dunia akan mengalami cobaan dan juga rasa bahagia. Kalau saja peristiwa laknat ini tidak kualami, mungkin aku tidak akan putus asa. Manusia-manusia keparat, biar bagaimanapun aku harus menuntut balas.
Akan kubunuh manusia-manusia biadab itu. Tunggulah Seruni. Dan kau Surabasanto, aku akan menuntut balas. Kau tidak perlu menuntut balas, Rahastri Kandi. Oh, Kakang Kameswara. Iya, aku minta kau tidak perlu menuntut balas. Biarlah semua ini aku yang menyelesaikannya. Tidak, Kakang. Jika Kakang ingin turun tangan menyelesaikan masalahku, aku harus ikut, Kakang. Kakang tidak boleh pergi sendiri. Jangan, Rahastri Kandi. Aku tidak ingin kau semakin tenggelam dalam penderitaan. Lagi pula kau sedang tidak tenang. Serahkan saja semua ini padaku. Mereka akan mendapat pelajaran yang setimpal dariku. Kenapa Kakang tidak memberikan kesempatan padaku untuk membalas dendam? Jika semua ini Kakang yang menyelesaikannya, bagaimana mungkin aku akan puas, Kakang? Biar bagaimanapun, aku harus ikut, Kakang. Rahastri Kandi, aku mohon pengertianmu. Bukan aku tidak memberi kesempatan padamu untuk balas dendam, tapi keadaanmu. Kau perlu istirahat dengan tenang. Aku harap kau mau mendengarkan kata-kataku, Rahastri Kandi. Kendedes, Ya, aku titip Rahastri Kandi. Malam ini juga aku akan ke Lemah Abang, agar besok siang sudah sampai ke sana. apakah Kakang sudah bicara dengan ayah? Sudah. Rahastri Kandi, jagalah dirimu baik-baik. Aku akan pergi sekarang. Oh, kenapa Kakang tega mencegahku untuk menuntut balas pada mereka? Aku bukan melarangmu, Rahastri Kandi. Tapi seperti yang aku katakan tadi, kau butuh istirahat. Kau baru saja mengalami masalah berat. Pikiranmu harus tenang. Aku tidak akan bisa tenang, Kakang, kalau mereka belum mampus di tanganku. Aku benar-benar menderita atas perlakuannya, Kakang. Dendamku seolah-olah membakar jantungku. Ya, aku paham apa yang sedang bergejolak di hatimu. Tetapi setidak-tidaknya kau bisa berpikir mapan, Rahastri Kandi. Sudahlah, kau tidak perlu kecewa padaku. Aku akan segera berangkat. Mari, Kendedes. Iya, Kakang. Berhati-hatilah. Akhirnya dengan langkah berat, Kameswara meninggalkan tempat itu. Sementara Rahastri Kandi hanya bisa meneteskan air mata dengan hati kecewa. Malam masih membentang, bintang-bintang bertaburan menghampar di Cakrawala, dan Kameswara sudah meninggalkan desa Panawijan. Mungkin besok siang aku baru akan sampai di desa Lemah Abang. Ya, mudah-mudahan saja aku tidak mengalami hambatan dalam perjalanan. Kasihan sekali Rahastri Kandi. Ia mengalami penderitaan yang pahit melebihi penderitaanku. Oh, Sang Hyang Agung, berikanlah ketabahan di hatinya. Tegarkanlah jiwanya, agar ia bisa menerima cobaan itu dengan hati yang lapang. Sebuah pertemuan yang tidak terduga. Setelah sekian lama berpisah, ternyata di desa Panawijenlah aku bertemu. Rahastri Kandi, dulu aku pernah mencintaimu, dan aku tahu kau pun masih mencintaiku. Tapi apakah mungkin aku akan membina kembali hubungan itu, sementara kita sudah memutuskan hubungan? Tidak. Ya, rasanya tidak mungkin aku memilikimu kembali. Sementara sekarang Kendedes mulai merobek sebagian hatiku. Sejak pertama aku bertemu Kendedes, kemudian menatap matanya, seakan-akan aku ingin di dekatnya. Kendedes mempunyai satu karisma yang lain. Memang kuakui sangat berbeda sekali dengan Rahastri Kandi dan Pinaka Swasti Ratu. Sekalipun keduanya sama-sama cantik. Rupanya pikiranku mulai tidak waras. Jiwaku sekarang kembali terguncang oleh mereka. Tapi biar bagaimana, aku harus bisa mengambil keputusan untuk mendekati salah seorang di antara mereka. Kendedes. Ya, Kendedes. Aku memang harus memilih Kendedes. Di samping ia mempunyai karisma yang lain, ia pun titisan dari Maharani. Dan Maharani sendiri telah berjanji untuk kusunting, seperti janjinya ketika berada di gua air terjun Kabang Ayun. Oh, gila. Kenapa pikiranku melantur yang tidak-tidak? Bukankah sekarang aku ingin menyelesaikan sesuatu? Oh, aku harus berkuda secepatnya, agar perjalananku segera sampai. Sekalipun Kameswara mencoba untuk melupakan bayangan ketiga orang wanita yang mengganggu jiwanya, tapi hal itu tetap saja tidak bisa dia lupakan begitu saja. Kameswara terus berkuda menyusuri jalan setapak yang berbatu.
Aneh sekali. Kenapa tiba-tiba hatiku berdebar? Apakah ada sesuatu yang akan kuhadapi? Kalau kuperhatikan jalan setapak di sekitar tempat ini seperti aman. Tidak, aku rasa ini hanya perasaanku saja. Mungkin karena aku terlalu tegang dengan masalah Rahastri Kandi, sehingga perasaanku pun jadi tidak tenang. Mudah-mudahan saja tidak ada sesuatu terhadap Rahastri Kandi. Aku mendengar langkah seekor kuda lain dari arah sana. Sepertinya ia pun akan melewati jalan ini. Itu dia. Kenapa dia berhenti? Aneh. Aku juga harus menghentikan langkah kudaku. Oh! Suara segera menghentikan langkah kudanya setelah melihat kuda lain yang ditunggangi seseorang berhenti di hadapannya. Ditatapnya dalam-dalam orang yang berada di hadapannya itu, sementara cahaya bulan menutupi sebagian wajah orang itu. Setelah sesaat lamanya terdiam, tiba-tiba saja orang itu menghentakkan kudanya mendekati Kameswara. Aku seperti mengenal wajah orang ini. Jangan-jangan... Kameswara. Sungguh sebuah pertemuan yang sangat kebetulan sekali. Pucuk dicinta ulam tiba. Hampir saja aku putus asa mencarimu, Kameswara. Ternyata kau berada di sini. Tumenggung Murti Wandawa. Benarkah kau ini Tumenggung Murti Wandawa? Cuy! Bocah keparat! Kau pikir aku ini siapa? Aku Murti Wandawa atau Sakya Murti. Cukup jauh aku menelusuri jalan dan juga pergi secara diam-diam dari pondokku. Hanya untuk mencarimu. Dan sekarang aku sudah berhadapan denganmu. Sekarang kau tak akan minggat lagi dari hadapanku. Apa maksudmu, Tumenggung? Aku akan membunuhmu, keparat. Aneh sekali. Kenapa tiba-tiba kau ingin membunuhku? Apa salahku? Kau seorang anak yang tidak mempunyai rasa terima kasih pada orang tua. Mana baktimu padaku? Seharusnya kau sadar. Tanpa aku, kau tak akan lahir ke jagat ini. Apakah kau seorang dewa? Sehingga kau berani berkata demikian? Kalau kau menginginkan aku mengakuimu sebagai ayahku, seharusnya pun kau sadar. Apakah selama ini tanggung jawabmu terhadapku cukup penuh? Apakah aku dirawat dan dibesarkan olehmu? Tidak, bukan. Itu pun harus kau renungkan. Tidak semudah itu kau berpikir dan bertindak seenaknya. Anak keparat! Laknat! Rupanya kau memang harus mampus di tanganku. Aku memang tak akan rugi membunuhmu. Karena kau memang tidak pernah kupelihara sejak bayi. Nah, sekarang bersiap-siaplah untuk mampus kau, Kameswara. Lihatlah baik-baik apa yang ku genggam ini. Sebentar lagi nyawamu akan segera melayang. Dan aku akan puas melihat bangkaimu berlumuran darah. Ayo, bersiap-siaplah anak keparat. Terpaksa aku menggunakan pusaka dari Rakai Walayang Pukumbayoni. Dengan demikian, aku akan mudah menandinginya. Kulihat pedang yang digunakan Tumenggung Murti Wandawa, pedang yang hebat. Aku harus mencari celah untuk dapat menyingkirkannya. Oh, tidak. Tidak. Aku tidak membunuhmu, ayah. Ayah! Raja, ternyata hanya mimpi. Ya, aku baru ingat kalau aku istirahat di tempat ini. Tapi aneh sekali, kenapa aku bermimpi Tumenggung Murti Wandawa?
Apakah ada sesuatu dengan ibuku? Mudah-mudahan saja tidak. Memuakan sekali. Kenapa aku harus bermimpi orang yang tidak aku sukai? Hari sudah siang. Sebaiknya aku lanjutkan perjalananku. Kalau tidak salah, desa Lemah Abang tidak jauh lagi dari sini. Kalau aku pikir-pikir, mimpiku ini aneh sekali. Aku melakukan pertarungan dengan Murti Wandawa, seolah-olah bukan hanya dalam mimpi. Aku melakukannya seolah-olah di alam nyata. Yang lebih mengherankan, kenapa aku sampai tidak ingat kalau semalam beristirahat di tempat ini? Ada-ada saja. Sebaiknya segera aku tinggalkan saja tempat ini. Kembali Kameswara melanjutkan perjalanannya sambil terus menghentakkan tali kekang kudanya. Kameswara berpikir keras tentang mimpinya semalam. Sementara itu tak jauh dari tempat itu, nampak seorang laki-laki tengah terseok-seok menyusuri jalan setapak. Tubuhnya penuh luka, sementara wajahnya membiru, seolah-olah tengah menahan racun yang ganas. Aku harus bisa sampai ke Lembah Abang. Tapi luka-luka ini terasa nyeri. Tubuhku seakan-akan terbakar oleh racun yang mendekam. Biadab sekali perempuan iblis itu. Dewata Agung. Berilah kekuatan agar aku bisa sampai ke Lembah Abang. Aku rasanya tidak kuat lagi. Wajah laki-laki itu nampak semakin pucat. Dia sepertinya tidak kuat lagi untuk melanjutkan langkahnya. Tapi sekalipun tenaganya hampir habis, dia masih tetap berusaha untuk bangkit. Tapi baru saja kedua kakinya menyanggah tanah, lelaki itu pun tersungkur kembali. Benar-benar tidak kuat lagi. Bagaimana aku harus melaporkan ini semua? Perlakuan Sumi sama saja telah menghancurkan lemah-lemah Abang. Langkah seekor kuda. Syukurlah masih ada orang yang melewati tempat ini. Mudah-mudahan saja orang itu bisa menolongku. Tapi dadaku semakin sesak. Rasa panas ini benar-benar bisa membakar seluruh isi perutku. Di sana, tolonglah aku. Tolonglah aku. Hei, ada orang tergeletak di jalan. Tolonglah aku ke sana. Apa yang terjadi denganmu, Kisanak? Aku dibantai oleh orang-orangnya Seruni. Seruni? Benar-benar biadab wanita yang bernama Seruni itu. Aku harus bertemu dengan wanita itu. Kelakuannya harus dicegah sebelum banyak korban lain berjatuhan. Kisanak, kau ini siapa? Aku Putut Arimoji. Aku bermaksud kembali ke Lemah Abang. Ke Lemah Abang? Apakah kau berasal dari perguruan Lemah Abang? Benar, Tuan. Aku memang berasal dari perguruan Lemah Abang. Tolonglah antarkan aku kembali ke sana, Tuan. Rasanya tubuhku sudah tidak kuat lagi menahan panas, Tuan. Racun yang bersarang di tubuhku ini semakin menggerogoti isi perutku. Tolonglah aku, Tuan. Darah. Kisanak Putut Arimuji. Aku tidak kuat lagi, Tuan. Antarkan aku ke Lemah Abang. Kisanak. Ia tewas. Rupanya racun itu telah membakar isi perutnya. Darah yang dikeluarkannya saja berwarna hitam. Kalau begitu, aku harus mengangkat tubuh orang ini ke kuda. Aku harus segera mengantarkan mayatnya. Kebetulan sekali, orang ini berasal dari perguruan yang sedang kutuju. Aneh sekali.
Sudah 3 hari ini Putut Arimuci tidak kembali. Ya, tidak biasanya dia seperti ini. Apakah ada sesuatu yang menimpa dirinya? Putut Tawang! Saya Bapak Empu. Bagaimana? Apakah sudah ada kabar tentang kawanmu, Putut Arimuci? Belum Bapak Empu. Sebagian kawan-kawan pun masih mencari tahu di luar. Lalu apakah kau mempunyai dugaan kemana perginya anak itu? Tidak Bapak. Ya sudah. Sekarang lebih baik kau tanya kawan-kawanmu yang lain. Biar bagaimana aku mencemaskannya. Ya, salah satu saja di antara kalian tidak ada. Aku pasti cemas. Iya Bapak Empu. Saya permisi. Aku benar-benar gelisah dengan keadaan anak itu. Ya, sebaiknya aku tunggu saja kabarnya nanti sore. Kalau memang benar-benar tidak ada, aku harus mengerahkan semua murid-muridku untuk mencari ke tempat-tempat lain. Bapak Empu. Ada apa, Putut Tawang? Kelihatannya kau tergesa-gesa sekali. Bapak. Apa? Di luar ada seseorang ingin bertemu Bapak. Siapa orang itu? Dia seorang anak muda, Bapak. Orang itu membopong tubuh Putut Arimuci. Membopong tubuh Putut Arimuci? Ayo kita lihat. Dengan wajah penasaran, Empu Mahoyaso bergegas ke halaman rumahnya. Setelah melewati ruangan depan, Empu Mahoyaso sampai di halaman. Dan memang benar, di halaman itu nampak seorang pemuda tengah membopong tubuh seseorang yang terluka. Pemuda itu tak lain adalah Kameswara. Kalau boleh saya tahu, apakah saya tengah berhadapan dengan Empu Mahoyaso? Benar anak muda. Kau sendiri siapa? Kenapa tiba-tiba kau datang ke tempatku dengan membawa seorang muridku? Nama saya Kameswara, Paman. Saya membawa murid Paman. Karena dia saya temukan di tengah perjalanan ketika saya akan menuju kemari. Jadi bukan kau yang melukai muridku itu? Saya tidak mempunyai urusan apa-apa dengan murid Paman. Jadi untuk apa saya melukai orang yang tidak bersalah? Menurut pengakuan murid Paman, dia dilukai oleh seorang wanita bernama Seruni. Dan dia tewas akibat racun yang mendekam di tubuhnya. Iya, baik. Aku percaya dengan kata-katamu. Karena aku melihat kejujuran dari sinar matamu, Putut Tawang. Bawa mayat temanmu itu. Baringkan tubuhnya di ruang pendapa. Besok baru kita akan perabukan mayatnya. Iya, Bapak. Kameswara, silakan. Kita bicara di ruang pendapa. Terima kasih, Bapak. Jadi orang yang membunuh muridku itu Seruni? Iya, benar. Kalau memang benar muridku dibunuh oleh Seruni, artinya anakku pun ada dalam bahaya. 3 hari yang lalu, dia pun pergi ke perguruan Kori Kunjoro. Kori Kunjoro? Iya, Kori Kunjoro adalah perguruan di mana Seruni tinggal. Ini tidak bisa didiamkan. Aku harus menyelamatkan anakku. Kau sendiri ada maksud apa datang ke tempatku ini? Bukankah tadi kau bilang sebelumnya pun kau akan datang ke Lemah Abang? Benar, Paman. Tujuan saya datang ke Lemah Abang sebenarnya ada hubungan dengan masalah Seruni. Saya datang kemari bermaksud mencari tahu
di mana letak perguruan Kori Kunjoro? Kalau saya boleh tahu, di mana letak perguruan itu, Paman? Sebentar. Ada apa? Kau menanyakan di mana letak perguruan Kori Kunjoro? Saya memang sengaja untuk mengetahui di mana letak perguruan itu. Karena orang yang bernama Seruni itu pun telah memperlakukan adik saya semena-mena. Siapa adikmu itu? Rahastri Kandi. Rahastri Kandi. Oh, apa yang terjadi terhadapnya, Kameswara? Rahastri Kandi telah diperkosa oleh Surobasanto. Dan orang yang menyuruh Surobasanto adalah Seruni. Oh, kurang ajar. Jadi Rahastri Kandi telah diperkosa oleh murid dari Kori Kunjoro. Oh, keparat. Putu Tawang, siapkan orang-orang kita. Kita gempur perguruan Kori Kunjoro. Akan kuhancur lumatkan manusia-manusia biadab itu. Empu Mahoyaso benar-benar geram. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Seketika itu juga, dia mengumpulkan anak-anak buahnya. Sementara Kameswara sendiri tak bisa berkata apa-apa, selain hanya bisa menatap dengan perasaan berdebar. Nah, apakah benar Empu Mahoyaso akan menggempur perguruan Kori Kunjoro? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.